Jadi benar, lo matahari biru. Oh, Kak. Lo sebenernya matahari biru kan? Kenapa sih kemarin gue panggil nggak mau nyaut? Okta, gue nggak salah kan? Kalau lo itu matahari biru. Tapi kenapa sih kalau lo ketemu gue lo diem, cuek? Padahal kalau gue liat-liat dari puisi lo, surat-surat lo yang lo kasih ke gue, lo kelihatan care banget sama gue. Gue nggak paham ya lo ngebahas apa. Dan gue pun juga nggak tahu siapa itu matahari biru. Dan daripada lo ngomong yang nggak jelas, mendingan lo fokus sama teater. Okta. Tasya makin curiga kalau gue ini matahari biru. Tapi dengan bantuan Rehan, gue pasti bisa ngatasin kecurigaannya Tasya. Bo, Misha kemana sih? Udah jam segini masih belum datang juga. Iya nih, padahal Inyong itu udah coba-coba nelpon dia dari tadi tapi nggak diangkat-angkat. Inyong tuh takut misal dihukum kayak kemarin, nanti kan dijemur kayak ikan asin gimana? Malah didoain, gimana sih lo? Aduh Rara, Inyong itu bukan ngedoain, tapi khawatir kalau Michelle belum datang juga. Nah, itu Michelle. Michelle, kok Aku mau ngomong sama Bisa kamu. diem nggak? Ribut banget lo. Shell, lo dari mana aja sih Shell? Gue kira tadi lo nggak akan masuk sekolah. By the way, tadi si kembar bilang sama gue kalau Rifki tuh panik banget nyariin lo. Tumben lo nggak berangkat bareng sama dia. Apa iya botol kecap panik nyariin gue? Gue bener-bener bingung sama sikap botol kecap belakangan ini. Dia sebenarnya kenapa sih? Tiap kali ditanya jawabannya juga nggak jelas. Michelle! Aduh, orang lagi ngomong itu malah nggak dijawab. Mbok yo dijawab dulu loh, ini kan di depanmu ada orang. Pikiranmu itu udah kayak di luar angkasa, malah mikirin apa sih, Sel? Enggak, lagi banyak pikiran aja tiba-tiba. Gue tahu, pasti lo lagi mikirin botol kecap kan? Yang nggak apa-apa sih kalau lagi mikirin Rifki, asal lo tuh jangan overthinking sama Rifki. Karena gue tuh tahu banget kalau Rifki tuh sayang banget sama lo. Dan tadi juga Rifki pas baru datang sekolah dia langsung nanyain lo. Masih? Seriusan? Lo gak usah percaya, Shell. Si Rifki tuh mau balikan sama Arin. Jadi gak mungkin dia nyariin lo. Rifki mau balikan lagi sama kayak orang racun bergedes itu? Gak mungkin banget lah, mana mau Rifki jatuh ke lubang yang sama lagi. Bener nggak? Iya. Lo gak percaya? Enggak, Inyong nggak percaya. Ya udah lo tanya aja sama Arin. Duh, Inyong itu tahu banget ya, kowe sama Adi itu nggak ada bedanya. Suka panas-panasin orang nyari masalah nggak kelar-kelar. Ini kan fakta. Arin tuh sampai bikin party buat ngerayain detik-detik dia balikan sama Rifki. Oh ya udah kalau kalian pada nggak percaya, tanya aja sendiri. Kalau Maman terus-terusan bahas Rifki yang mau balikan sama Arin, Misha bisa curiga sama apa yang terjadi. Gue harus ngelakuin sesuatu biar Maman berhenti ngebahas soal Rifki. Nah, itu dia Michelle.
gimana sih? Nggak lihat ada orang di sini. Lihat nih celana gue jadi basah tau nggak? SBL, sorry banget loh, gue kan gak sengaja. Ah, nggak sengaja. Yaudah, keringin sekarang. Keringin, cepetan. Kenapa ditiupin, dikipas kayak dia apa kek? Kan dia kering. Lama kering nggak bau jigong. Aduh, udah. Lagian, udah lu gak usah marahin si kembar. Kan gue juga yang salah karena gak sengaja nyenggol mereka. Udah lu juga lagian ngapain sih di situ? Ucil sih. Kasian banget. Tuh, jorok kan ya tantenya tuh. Jorok kok malah. Udah, gak usah sedih lagi, oke? Kok bisa ada kejadian seperti itu? Padahal dari dulu nggak pernah ada, Pak. Iya, jadi gini Pak Basuki. Iya. Saya juga nggak habis pikir. Bingung juga saya. Soalnya si Bella itu pingsan di kamar mandi. Ya kan? Makanya sekarang dia tuh lagi dirawat di ruang UKS. Baiklah, kalau begitu kita cek saja ke sana. Iya Pak. Bagaimana keadaan Bella? Iya. Mari, Pak. Mari Pak. Aduh, Bel, astaga, Bel. Ngeri. Ya udah, bener ya, itu hantu apaan sih? Lo pasti salah lihat deh. Gak mungkin gue salah lihat, Rin. Jelas banget. Gue liat pakai mata kepala gue sendiri. Serem banget, Rin. Gue tahu. Bel, udah. Udah deh, gak usah halu. Ini emang gak malu apa tuh diliatin dia? Tapi gue beneran takut. Gimana sih lo? Bel, gini, tenang dulu ya. Mendingan kamu ceritain sama ibu pelan-pelan. Gimana sih kronologis kejadian sebenarnya? Itu Bu, tadi waktu saya ke toilet ada yang siramin saya dari bilik sebelah. Terus waktu saya keluar, saya lihat ternyata kosong. Terus itu juga rusak, biliknya nggak bisa dipakai. Terus waktu saya cuci tangan, tiba-tiba ada sosok bayangan hantu di cerminnya Bu. Aduh. Bu, ini pasti Belanya halu, Bu. Halu, ih. Bel. Aja gimana sih nih? Tuh jangan-jangan Bella dikerjain sama anak-anak IPS lagi, Bu. Ngapain juga mereka ngerjain gue? Kan yang seharusnya dikerjain itu lo. Kan lo tuh yang punya rekamnya. Oh iya, Bu, ini Bella ini kurang istirahat, Bu. Makanya pikirannya tuh nggak tenang gitu loh. Bisa jadi, makanya ibu pikir juga takutnya Bella kurang sehat. Kemarin aja kan sempat jatuh. Emang bukan, Bel. Ada-ada aja ya muridnya Budia. Ya udah, sekarang Budia tenangin dulu murid Budia. Saya duluan ke kelas ya. Ih, Pak Jaya. Ya udah Pak Jaya ke kelas aja sana. Tuh, sekalian Bapak cek anak-anak Pak Jaya. Emang Bapak pikir anak-anak IPS itu gampang diatur? Cek dulu. Oh, udah pasti dong, nggak usah dicek juga, memang murid saya baik-baik. Nurus. Pak Basuki. Budia sama Pak Jaya masih di sini toh. Mendingan sekarang kembali ke kelas masing-masing, mengajar seperti biasa. Ya, baik Pak Basuki. Saya permisi dulu. Iya. Pak, saya permisi dulu. Bella, Arif, Ibu ke kelas dulu ya. Mari Pak Togar. Mari. Bella, sebenarnya kronologisnya itu seperti apa? Coba ceritakan sama Bapak. Nggak tahu sih. Apaan sih? Iya, aku minta. Lu kok di sini? Itu Bella pingsan. Lu nggak mau nemenin dia atau jagain dia gitu? Pingsan. Mamai, bagaimana beta bisa jelasin ke beta punya kawan-kawan nih? Kalau sebetulnya beta adalah penyebab pingsannya Nona Bella. Ki, kok bisa pingsan? Nona Bella kenapa tuh? Bella sakit. Kau tau dari mana kalau dia pingsan? Terus sekarang Bella di mana? Oh, lu pelan-pelan satu-satu dong nanyanya. Gue bingung nih jawabnya. Lagian lu semua ikut ikutan. Iya, gimana? Khawatir juga. Ki, kronologisnya kayak gimana sih? Kenapa dia bisa pingsan? Ya gua nggak tahu kenapa. Yang gua tahu tadi itu Bella pingsan di toilet. Bisa tiba-tiba pingsan ya?
Ngapain tuh orang di toilet? Ya gue nggak tahu kenapa. Intinya tadi gue lihat Bella itu pingsan di toilet. Nggak tahu deh kenapa. Itu gara-gara ada yang lihat hantu. Mamae. Bukan beta. Ya. Bukan beta. Yang bilang lu siapa? Bentar, kok tiba-tiba bukan beta? Kenapa? Ya ampun, beta keceplosan lagi. Sekarang pasti beta punya kawan-kawan malah curiga sama beta ini. Mamai, kenapa kamu orang semua liatin beta seperti begitu kawan? Beta tidak tahu apa-apa. Apa coba itu? Hah? Nadip. Ya, Bapak. Setahu Bapak, belakangan ini kamu kan lagi dekat sama Bella. Pasti kamu cemas dong sama Bella. Kamu tenang aja. Kamu sekarang nggak usah khawatir. Bella sudah sadar dan sekarang Bella lagi ditenangin sama Pak Togar dan Pak Basuki. Oh, ya? Pak Jaya ini tahu banget perasaan kawan beta. Aduh Mamai, kawan-kawan, siapa memang yang lagi cemas sama Nona Bella? Hah? Itu tidak betul. Sudah. Kenapa malah ngeledek Nadip sih? Sekarang kumpulkan PR sosiologi kalian yang pare. Itu baju biar Pak masuk. Oh iya Pak. Iya Pak. Oke anak-anak kita lanjut ya. Nah dari buku paket biologi halaman 102 di sini dijelaskan bahwa mutasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan jenis-jenis selnya itu sendiri. Kemudian yang kedua berdasarkan cara proses terjadinya. Dan yang ketiga itu berdasarkan sifat genetik. Dan yang keempat berdasarkan dari arah mutasi itu sendiri. Maksud Maman tadi apaan ya? Kok dia bilang kalau botol kecap mau balikan sama mantan? Padahal sebelumnya teman-teman botol kecap ada bilang kalau dia menembak gue. Yang bener mana sih? Harusnya gue kan gak perlu baper juga. Michelle? Kamu lagi kenapa? Dari tadi ibu perhatiin, ibu lagi jelasin di sini tapi kamu bengong terus. Kenapa emang kamu udah ngerti soal mutasi yang barusan tadi ibu jelasin? Maaf Bu. Michelle pasti lagi banyak pikiran soal rahasia keluarganya atau gara-gara Rifki yang OTW balikan sama Arin. Kayaknya gua harus ngelakuin sesuatu. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita lanjut. Semua lihat ke depan. Sejak gue sakit dan gak masuk sekolah, Matahari Biru tetap nulis surat buat gue. Gue gak salah kan kalau lo itu Matahari Biru. Tapi kenapa sih kalau lo ketemu gue lo diem, cuek. Padahal kalau gue liat-liat dari puisi lo, surat-surat lo yang lo kasih ke gue, lo kelihatan care banget sama gue. Gue gak paham ya lo ngebahas apa. Dan gue pun juga gak tahu siapa itu Matahari Biru. Dan daripada lo ngomong yang gak jelas, mendingan lo fokus sama teater. Tadi itu Okto cuma ngeles, atau beneran gak tahu soal Matahari Biru? Kalau bukan dia, terus siapa dong?